Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifudin sebagai moderator. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang perangkat eksternal komputer dan saya ditemani dengan kedua rekan saya. Yang pertama adalah Dia Ambarwati dan Elik Suprati. baiklah, sekian perkenalannya. Kita langsung masuk ke materi. Materi pertama ialah perangkat eksternal komputer. Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya Sarifudin. Perangkat eksternal. Mesin komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Lebih dari itu, komputer tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Ambil contohnya saja ya. Bagaimana kita bisa menginstruksikan CPU untuk melakukan suatu operasi apabila tidak ada keyboard? Bagaimana kita bisa melihat hasil kerja sistem komputer bila tidak ada monitor? Lanjut ke aplikasi. Ini contohnya printer, monitor, keyboard, CPU, dan lain-lainnya. Klasifikasinya. Secara umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. 1. Human readable. Yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. 2. Machine display, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya merupakan modul sensor atau trouser untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem, cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan. 3. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem, cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Cara kerja secara umum. Perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu link dengan modulo I/O. Ini digunakan untuk bertukar kontrol status dan data di antara modul I/O dengan perangkat eksternal. Kontrol sinyal. Untuk menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan perangkat seperti mengirim data ke modul I/O, input atau read, menerima data dari modul I/O, output dan wait. Report status atau ready not ready, untuk menunjukkan kesiapan perangkat untuk mengirim data. Kontrol logik berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dan dalam memberikan respon yang berasal dari modul I/O, terus merupakan data dari energi listrik menjadi energi lain. Selama berlangsung output dan dari bentuk energi tertentu menjadi energi listrik selama berlangsung input umumnya. Suatu buffer dikaitkan dengan transistor untuk menampung sementara data ditransfer di antara modul I/O dan di dunia luar. Koneksi. Status fasilitas yang digunakan untuk penyaluran agar data yang dikirim dapat ditransferkan dimengerti oleh penerima dengan tepat dan benar. 1. Port komputer. Port komputer hardware berfungsi sebagai antarmuka sebagai komputer dengan komputer atau drive lain. Port serial. Jadi sini mengirim dan menerima data 1 bit pada saat melalui kabel tunggal, digunakan antara lain LCD. Port paralel dapat mengirimkan dan menerima sejumlah bit data pada satu saat melalui satu set kabel. Universal Serial Bus mengembangkan dari port serial sejumlah fader dari device standar seperti mouse dan printer setelah beralih ke USB. USB lebih memudahkan berkoneksi plug dan play. Dirancang untuk bergantung pada expansion slot. Bila dipasangkan copot, tidak perlu merobot
robot komputer. Switch. Alat yang digunakan untuk menghubungkan kabel-kabel pada suatu jaringan komputer. Di kabelnya ada Bluetooth, inframerah, dan lain-lain. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elis Kowati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dia Ajeng Marwati. Yang pertama, peripheral input, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peripheral input ini ada keyboard, mouse, touchpad, barcode, scanner, touchscreen, dan webcam. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Berdasarkan portnya, keyboard dibagi menjadi 4, yaitu keyboard serial, PS2, wireless, USB, dan berdasarkan bentuk dan tombol keyboard terbagi atas 3, yaitu QWERTY, Dvorak, dan Glockenberg. Selanjutnya yaitu mouse. Mouse ini berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat dan untuk membantu dalam memberikan perintah kepada komputer dalam bentuk pointer. Mouse ini sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Dilihat secara fisik, mouse dibedakan menjadi 2, yaitu mouse optik dan mouse trackball. Berdasarkan portnya, mouse dibagi menjadi 4, mouse serial, PS2, USB, dan wireless. Selanjutnya, touchpad. Touchpad dapat kita jumpai pada laptop dan notebook. Touchpad ini peka terhadap sentuhan jari. Biasanya unit ini digunakan sebagai pengganti mouse. Barcode. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya, scanner. Scanner ini berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dan selanjutnya ada touchscreen. Touchscreen atau layar sentuh. Ini bersifat sensitif terhadap tekanan. Touchscreen dapat kita jumpai pada layar komputer touchscreen, smartphone, gadget, tablet, dan lain-lain. Selanjutnya ada webcam. Webcam ini merupakan singkatan dari web kamera. Merupakan jenis kamera yang ditujukan untuk kebutuhan layanan berbasis web. Selanjutnya ada perangkat output. Peripheral output yaitu perangkat kelas yang berfungsi untuk menampilkan keluaran yang sebagai hasil pengolahan data. Contoh peripheral input ada monitor, printer, dan plotter. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pekerjaan dari komputer. Jenis-jenis monitor ada 5, yaitu CRT atau cathode ray tube, LCD, liquid crystal display, LED, light emitting diode, monitor plasma, dan yang terakhir ada monitor OLED atau organic light emitting diode. Selanjutnya ada printer. Printer merupakan perangkat hardware eksternal yang mengambil data dari komputer yang telah diproses untuk menghasilkan data berupa hard copy. Dan yang terakhir ada plotter. Plotter seperti printer mencetak berupa hard copy dari desain digital yang diberikan. Desain dikirim ke plotter melalui kartu grafis dan gambar dibuat dengan menggunakan pena. Dengan kata lain, plotter pada dasarnya menggambar menggunakan serangkaian garis lurus. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Syarifudin. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membawakan peripheral storage.
dan peripheral input output sampai penutup. Peripheral storage merupakan perangkat penyimpanan. Yang pertama ada USB flash drive. USB flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penggabungan USB yang terintegrasi. Penggerak kilat ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dalam dan ditulis dengan mudah. Namun penggerak kilat ini tidak memiliki umur yang panjang. Ini disebabkan oleh memori kilat yang digunakan tidak bertahan lama dibandingkan dengan cakram seperti hard disk yang dapat bertahan lama. Selanjutnya, CD atau DVD-ROM drive adalah sebuah cakram padat dari sejenis cakram optik yang dapat menyimpan data. CD drive ini dapat ditulis dengan menggunakan optik yang kita mengetahui istilahnya seperti dibakar pada komputer atau di burn. Selanjutnya, external hard disk. Hard drive adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi jaringan magnetis seperti pada internal memori komputer. Selanjutnya, disk drive adalah disk storage, penyimpanan disk kategori umum dari penyimpanan komputer mekanisme, di mana dapat dicatat pada planar bulat yang berputar permukaan atau piringan cakram magnetis. Ini disebut juga sebagai secondary memory setelah memori utama, yaitu RAM dan ROM. Selanjutnya, peripheral input dan output. Peripheral input dan output adalah perangkat yang dapat menerima data dari luar dan mengirim data dari dalam. Yang pertama ada modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau kurir dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dan sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Ini contoh dari modem. Ini modem 4G LTE. Mekanisme kerja dari modem adalah data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Ketika modem menerima data dari luar pada sinyal analog, modem mengubahnya kembali ke sinyal digital supaya dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Setibanya di tujuan, sinyal analog tersebut diubah menjadi sinyal digital dan dikirimkan kepada komputer. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah atau input-output. Selanjutnya ada NIC. NIC disebut juga sebagai Network Interface Card. Dalam bahasa Indonesia, NIC juga diartikan sebagai kartu jaringan. NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Baiklah, itu adalah akhir dari slide kami. Bila ada kekurangan dari penjelasan yang kami berikan, kalian dapat menemukan kami di TI14C atau mengirim via email saya ariflilo@gmail.com. Sekali lagi ariflilo@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.